Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali dengan kami dalam acara kelas pembelajaran web. Pada kesempatan ini kita sedang memasuki sesi keempat untuk kelas HTML. Semoga Bapak Ibu sekalian masih tetap semangat ya. Bapak Ibu sekalian, di sesi pertama kita telah mempelajari terkait pengenalan HTML beserta struktur dari HTML. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah mempelajari bagaimana membuat link dan frame di dalam sebuah halaman web. Kemudian di sesi ketiga kita sudah mempelajari bagaimana membuat tabel. Nah, pada sesi keempat kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah formulir. Mungkin kita seringkali melihat sebuah halaman web, ketika kita buka sebuah halaman web, kita membutuhkan sebuah, entah misalnya itu registrasi, form login atau registrasi gitu ya. Di situ kita memasukkan gitu ya, memasukkan nama segala macam sampai dengan password dan segala macam. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah form di dalam halaman web. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih cara membuat sebuah form di dalam halaman web. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kepada Pak Bambang kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Mas Lipio. Ya, pada pertemuan keempat HTML ya ini ya kita hanya 4 kali ya untuk materi di HTML. Ini materi terakhir. Nanti mungkin akan kita, kalau ada waktu, kita akan coba juga untuk membuat suatu aplikasi ya atau web page lah. Oke, saya akan share screen. Ya, kita ini ya ke PowerPoint-nya di materi keempat. Kita nanti setelah disampaikan atau dipaparkan dari materi tentang POM ini, nanti akan kita coba ya. Jadi supaya lihat utuhnya dulu. Apa-apa yang akan kita pelajari di POM. Baik, ya ini ya di tahun keempat. Kalau kita bikin HTML ini saya mengingatkan terus ya. Ini jadi intinya hanya ini saja untuk suatu file HTML yang kita ketikkan di Notepad ya. Jadi ada HTML-nya ditutup. Ini head-nya untuk judul ya, supaya kita tidak bingung file apa ini gitu ya. Ini untuk informasi, atau nanti ada yang menggunakan file kita ya, dia ada informasi di sini, kemudian nanti yang diproses yang di body ini ya, bagian-bagian yang ya antara body dan slash body ini. Oke, sekarang POM formulir gitu ya, kalau mungkin bahasa ininya sehari-harinya ya. Ini nanti kita letakkan di body itu pada saat kita membuat POM ya, teks POM dan slash POM ditutup ya, sepasang ya. Terus POM yang yang ada ya, dan ini sudah dibuat di HTML tuh, kita bisa mengisikan teks radio
button ya, jadi teks ini kan kotak ya, kita mau ketik apa di sini. Kemudian checkbox ya, checkbox itu centang biasanya, kalau radio button ini titik ya, mau kita pilih laki, perempuan dan sebagainya. Jadi salah satu pilihannya. Kalau ini bisa beberapa ya pilihannya. Terus kemudian juga ada tombol submit button ya, ini ya, istilah di HTML nanti bisa kita, kalau teksnya informasinya bisa kita ketikkan ya, umpama proses atau kirim dan sebagainya. Oke, ya ini contohnya. Jadi kita untuk input yang tipenya di sini ya, tipe dari tadi kan kita ada beberapa tipe, di sini tipenya teks ya. Kemudian isian tersebut kita beri nama. Kita beri nama ya, nanti di sini. Jadi sebenarnya ini kita bermain dengan variabel ya. Kalau kata-kata first name ini kan kita ketikkan ya, nama, gitu ya, apa tuh istilah yang lainnya, kata-kata yang lainnya, dan tipenya teks. Jadi dia siapkan nih kotak yang akan diisikan teks numerik maupun alfanumerik atau alfabet. Kemudian di kotak ini ada namanya variabel yang nanti akan bisa dikirim ya, bisa dibaca di file yang lain. Kemudian di sini contohnya juga last name ya, last name sama ya, tipenya teks. Jadi kita untuk teks input ya, menginput suatu teks, kita siapkan suatu fieldnya, suatu kotaknya. Oke. Kemudian ada submit ya, langsung ke submit ya. Oke, submit ini kotak yang nanti biasanya kita klik ya, ini akan mengirim, file tersebut akan diproses. Nah, cuman di sini di HTML tidak bisa memprosesnya. Nanti prosesnya ada di bahasa programmingnya. Kalau kita nanti mungkin kita gunakan PHP ya. Kalau kita gunakan programming yang lain, di sini contohnya pakai ASP ya. ASP ini punya Microsoft. Ya, jadi nanti actionnya saat ini diklik, ini akan diproses di, katakan kalau kita biasa validasinya lah, ada rule validasinya. Ya, itu di file yang lain, file mana yang memprosesnya, ini metodenya. Oke. Ini ya, jadi kalau jadi di sini kita mempelajari formulir ya, tapi prosesnya ada di bahasa pemrogramannya di PHP nanti. Di sini memang di HTML-nya difasilitasi supaya mudah ya. Oke, lanjut. Kemudian checkbox. Nah, checkbox-nya output-nya seperti ini nih. Ya, checkbox. Biasa kita itu POM, terus ditutup juga. POM-nya nih ya, satu POM ini. Ini kita gunakan input ya, sebagai input. Type-nya, tipenya checkbox. Nanti akan muncul kotak checkbox. Nama checkbox-nya ini baik value. Ya. Value-nya baik ya, ini value-nya bisa beda nih. Nanti ini masalah di programming, nanti itu saja ya. Kita lewat saja. Kemudian ini juga checkbox yang kedua ya. Jadi kita kalau checkbox kita punya ini ya, bisa beberapa tadi pilihannya. Kalau teman-teman kemarin ikut registrasi untuk web programming, ikut HTML cek ya. Terus ikut apa? CSS, cek seperti itu ya. Nanti kita coba ke sana. Kemudian lanjut, ini yang radio button ya, radio button. Sebagai input ya, ini formulirnya untuk menginput.
Di sini kita bentuk tampilannya di HTML, di browsernya itu radio button, tipenya radio. Nah, ini dia kita bisa buat beberapa sebenarnya, tapi kalau dicek yang lainnya di off. Dia bedanya dengan checkbox. Kalau diklik checkbox itu bisa kita beberapa ya cek ya. Tapi kalau untuk radio button ini satu, dimilih salah satu. Pilihannya dua di sini ya, salah satu ya. Laki, perempuan, atau umpama ada yang radio buttonnya banyak 4, tapi saat satu kita klik, yang lainnya kosong. Itu cara yang prosedur di radio button. Kemudian text box, ini teks ya. Ini kalau tadi kan kita mengisinya input itu 1 baris ya. Berapa lebarnya, nama, alamat, ya biasanya yang pendek-pendek ya. Nama, terus nah kalau text box ini yang lebih panjang, mungkin alamat kan mulai dari jalan, RT, RW. Jadi kalau 1 baris itu nanti nggak muat, kalau terlalu panjang tidak bagus ya tampilannya. Jadi ada dibuatkan text box ya, text box. Nah, ini text box biasa kita pakai form ya. Itunya text area ya, text area. Kemudian berapa pixel baris dan kolomnya. Jadi besarnya kotak itu text box-nya kita definisikan di sini. Contohnya ya. Oke. Terus pull down menu, ada juga pull down menu. Ya. Ini ya variasi aja ya. Sebenarnya kan bisa kita buat sama saja fungsinya dengan radio button. Cuman kalau radio untuk pull down menu ini umpama banyak pilihannya ya. Kalau pakai radio button nanti tampilannya kurang bagus. Padahal jadi fungsinya sebenarnya sama, milih salah satu dari sekian daftar. Kalau daftarnya itu banyak, biasanya digunakan untuk membuat form itu dengan pull down menu. Nah, ini optionnya ya, cara pengetikannya. Ya, jadi nanti tampilannya ini satu kotak aja. Nanti kalau kita klik, dia muncul pilihan-pilihan yang ada. Oke. Ya kalau untuk itu ya pom-pom yang ada di HTML tadi sini ya text, radio button, checkbox, submit button, dan tadi ada ini ya pull down menu. Gitu. Sekarang kita coba untuk menampilkannya di web ya, web browser. Kita coba. Saya ingin, kita buat ini dulu notepad-nya ya. Kita simpan. Ini ya, membuat HTML. Ini langsung body ya, bisa ya. Kurang supaya cepat saja. Nah, sekarang saya ingin menampilkan dulu ini deh. Gambar dulu ya, gambar yang mau kita bikin.
Gambarnya apa ya? Karena saya sudah siapkan gambarnya sebenarnya di sini. Ya, ini kita tampilkan di browser kita ya. Kita buka pakai Chrome. Saya ingin menampilkan ini ya. Jadi kemarin teman-teman kan sudah melakukan pendaftaran ya. Nah, ini sekarang coba kita bikin formnya dalam web ya, dalam HTML dengan HTML. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ininya formatnya oke. Sekarang kita kembali ke kita. Ya, itu kan tadi kita untuk menginput ya, kita gunakan POM. Ini kita tutup lagi deh ya. Kita tutup supaya nggak diproses, bisa kita hapus, bisa juga kita gunakan tanda ini ya, tag ini ya. Jadi nanti nggak diproses. Oke, kita buat POM-nya ya. POM. POM itu untuk menginput ya email ya, berarti kita ketik email. Nah ini kita buat teksnya ya, teksnya input, tipenya teks, nah ini nama dari variabel ini ya, nanti kan akan diproses di file yang lain ya. Oke, ini kita coba dulu nih. Ini tadi ya, nah ini ya, jadi muncul seperti ini. Ini tadi yang gambarnya ini sudah ditutup ya, tutupnya itu pakai tanda seru, lebih kecil tanda seru. Jadi nanti karena kalau dalam programming kita coba dulu, nggak langsung jadi ya, sehingga kalau kita hapus takut lupa, balik lagi ke sana kita ketik ulang lagi, lebih baik kita beri tanda itu ya, lebih kecil tanda seru supaya tidak diproses. Jadi ini munculnya tidak diproses seperti ini. Ini ya, ini kan kita sudah lihat hasilnya ya seperti ini. Sekarang kita mau katakan kok terlalu ke atas ya. Nah, ini kita coba kasih page ya, paragraf. Hasilnya sesuai kita harapkan enggak? Oh enggak ya. Dia masih di atas dia. Ya, nah, coba-coba jadinya ya. Coba-coba kita. Oke, kita kalau POM tadi kita ada lagi nama lengkap ya. Kita lengkapi sekarang. Nama lengkap. Masih sama itunya. POM-nya ya. Tipe POM-nya masih sama, itu teks ya. Teks. Sekarang kita beri nama apa nih? Ya,
karena nanti akan diproses. Kita beri nama ya, ini nama ya, pakai bahasa Indonesia aja, supaya nggak bingung nanti. Jadi ini untuk variabel ya, itu juga harus apa ya, sistematik ya. Kalau nggak sistematik nanti saat kita gunakan kembali suka bingung. Atau kadang-kadang program kita kan ingin dikembangkan orang ya, atau ada orang minta sosial, kalau kita berkenan kita kasih, nanti saat dia mengembangkan supaya nggak ini nama-nama variabelnya sistematik sehingga dia bisa memahaminya. Kalau nggak agak susah, ini kan nama-nama ini tergantung kitanya ya, tergantung dari programmernya. Kita coba sekarang yang ini. Tadi sudah kita tambahkan ya. Ini kok di sebelah kanan, kita maunya kan di bawah ya. Nah, di sini walaupun kita tuliskan sudah kita enter di bawah, diterjemahkan oleh browser masih tetap satu. Nah, ini harus kita beri break ya, supaya proses ini kita ini aja, kita reprise. Nah, di bawah ya. Bawah. Nah, ini ya untuk area ya. Sekarang kita mau sehingga mungkin ini tampilannya nggak rapih ya. Nah, kalau mau rapi itu digunakan tabel. Jadi kemarin itu kita tag-tag yang sudah kita pelajari itu satu rangkaian ya. Kalau kita gabungkan dengan tabel, nah ini menjadi lebih rapi. Ini kalau kita paksakan di HTML juga nggak bagus. Ya. Mungkin tampilannya bisa, tapi teks yang ada di notepad-nya jadi terlalu banyak kode itu ya. Jadi itu kita kombinasikan. Oke, sekarang kita tambahkan lagi dengan submit tadi ya, form submission button itu istilah di HTML-nya. Sekarang kita coba, kita kasih atau supaya agak itu ya, agak paragraf agak ini mungkin kita ganti P juga ya, karena masih nempel itu ya. Ini P-nya tidak diproses ya. Nah, itu jadi kita bayangan kita dengan itunya suka berbeda ya hasilnya, karena itu diproses oleh browser. Oke, sekarang kita mau bikin submission button tipe submit ya, tipe submit. Nah, value itu kayaknya di apa yang dimunculkan di, jadi kalau submit ini berupa kotak ya, kotak yang akan diklik. Katakan kita ini kirim. Ya. Oke, kita sekarang dari press. Nah, ini dia ya, kirim. Ini di sini tampilannya saja. Kalau mau prosesnya nanti di PHP ya. Oke, itu kita sudah ini submit ya, submit. Terus tadi kita belajar checkbox. Kita coba satu-satu ya. Coba satu-satu. Ini saya pisahkan. Apa nih checkboxnya apa nih? Ini aja ya, saya ada gambar yang ini coba ya.
Oh, enggak, ini belum checkbox ya. Pull down. Yang ini kali ini checkbox. Ya, ini checkbox ini ya. Checkbox. Oke, ini kita bisa tampilkan ini ya. Kita mau menampilkan ini. Apakah pernah melakukan web programming? Ya, tidak. Tadi checkbox dulu. Pilihan kelas web programming yang ingin diikuti. Oke, ini kita tambahkan di latihan kita. Di sini. Ya, kita gunakan P lagi, baru kita buat checkbox-nya ya. Input. Ya. Ya. Tipenya checkbox ya. Nah, sini kita hanya mendefinisikan di sini. Checkbox. Ini nama variabelnya ya. Nama variabelnya harus didefinisikan. Kemudian value yang nanti akan diproses. Ya. Apa value-nya? Sini sama nggak apa-apa, atau kode 1 gitu bisa ya. Kode 1. Nah, ini contoh ya checkbox ya. Coba kita tampilkan di browser kita. Nah, ini checkbox-nya. Oh, di sini. Belum ada ini ya. Kalau tadi kan kita ingin ada ini HTML-nya ini ya, itu kurang. Kita tambahin. Berarti di sini dia HTML. Coba lagi ya gini kalau bikin program ya. Tuh ada ya muncul. Ini bisa kita klik. Ini bisa kita isi. Wah, ini dia sudah. Ini jadi kenapa sih kok muncul ini ya? Ini dia rupanya membaca cookies ya, cookies yang ada di laptop saya. Jadi saya akan pernah ini karena namanya sama di sini nih. Kalau mau kita lihat email ini nih, name ini email. Kalau ini namanya kita ganti, dia nggak manggil cookies. Coba ini kita pakai underline ya. Ini tambahan aja ya. Saat kita di sini, nggak muncul ya. Aslinya sebenarnya seperti ini, tidak muncul. Kenapa muncul? Karena dia membaca memori atau variabel, sebenarnya istilah teknisnya cookies yang ada di laptop. Jadi saya pernah mengetikkan yang nama variabelnya itu email seperti ini. Jadi itu disimpan oleh laptop. Mungkin jadi dia tujuannya bantu kita supaya cepat ya. Nah, itu cepat kan. Itu ya. Jadi seperti itu. Kalau nama enggak. Oke, ini ada itu kirimnya ya. Oke, ini kita lengkapi dulu ya. Tadi HTML, terus kan ada ini kita copy saja. Kita copy. Nah, ini value tadi itu ya. Ini value-nya terkait yang akan nanti diproses di PHP. Kodenya apa terserah. Kalau mau supaya nggak bingung ya HTML lagi. Sama ini Pak, huruf kecil lah ya untuk membedakan
tampilan dan nilai. Jadi ini sama-sama HTML, tapi ini kan namanya, ini nilainya akan diproses. Oke, sekarang kita penuhi. Kita copy aja ya, checkbox. Tadi CSS, kita kan CSS. Ini value-nya terserah tadi ya, mau apa. Di sininya nih, yang akan muncul nih. Ini pakai spasi, kamu terlalu, nggak diproses spasi ya. Terus PHP ya. PHP. Nah, ini. Oke, sekarang kita tampilkan. Kita refresh ya. Nah, oh ini ya. Tampil, kita kan maunya ke bawah ya. Ini tergantung nanti tampilan yang Anda desain ya. Yang Anda desain kan kalau kita mau tampilan suatu aplikasi itu supaya mudah dipahami dan enak dilihat. Ya kalau mau seperti ini nggak apa-apa, ke kanan. Kalau mau ke bawah, nah itu kita tambahkan di sini. Dengan ini ya, break ya. Break itu satu baris. Kalau paragraf itu kan agak lebar ya. Itu tergantung kebutuhan lagi. Atau sebenarnya kalau sudah form ini kita pakai tabel. Jadi bagus tampilannya rapi. Pakai ini nanti bisa berubah. Kalau Windows-nya itu guys ini ya besar mengecil itu berubah. Nah ini ya. Nah, ini berarti kan kita buat untuk checkbox. Oke, sekarang ini aja deh, kirimnya kita taruh di bawah ya. Ini kalau di atas nih kan tadi untuk nyoba aja untuk yang biasanya kan kalau submit tuh di bawah terakhir. Taruh di bawah nih. Oke, kemudian oke, sekarang kita tambahkan lagi radio button ya. Radio button. Ini sama ya sebenarnya. Oh, kita pakai teksnya dulu ya. Teksnya dulu. Kita kasih paragraf. Kita kasih tag. Itu ya. Nah, ini kita buat radio buttonnya ya. Input. Dia tipenya radio. Nama ini pakai itu ya. Namanya apa nih? Namanya kita buat pernah gitu ya. Ya tidak gitu aja bisa juga. Atau pernah belum ya. Oke. Pernah. Value-nya ini yang mau diproses di programnya ya.
Lihat, nah ini terus ini coba kita hanya dua, redo buttonnya dua ya, belum. Value-nya B, ini kita kasih break ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ah, ini ya. Ini POM POM yang kita siapkan di HTML. Nanti bisa diproses oleh bahasa pemrograman. Paling nggak kan nanti kita di sini kan kita buat kerangka tampilan ya, kerangka tampilan suatu aplikasi kita, umpama untuk login. Nah, sini sudah seperti ini ya, seperti yang sudah di ini. Satu lagi textbook ya, textbook dan pull down menu. Pull down menu. Oke. Textbook dulu ya, textbook. Ini kayaknya sudah ini ya. Input lagi. Ya, kalau textbook bukan input ya, tapi langsung text area. Text area. Berapa pixel barisnya? Katakan 10. Kemudian kolomnya berapa? Nah, ini jangan lupa tutupnya ya. Di sini ada nah, ini ya, coba kita tampilkan. Oh, ini berarti ada yang salah kan? Biasanya teks ada yang kurang nih. Ini ya, jadi kalau pemrograman kadang ya seperti ini. Jadi mungkin yang kadang-kadang orang jadi menghindar ya, agak kelihatannya agak rumit ya, bukan rumit siapa ya, mesti teliti. Ya, ini kan kok kayak gini, nah, tapi kalau itu dia akan, kalau yang memang dia tertarik dengan programming, dia menjadi ini tantangan dia mau dia buat ya. Oke, ini kita ini ya, berarti tadi kan saya kurang memberikan tanda lebih besar. Coba kalau sekarang, nah di sini. Ini tampilannya masih tidak sesuai, tidak bagus, kita perbaiki. Berarti di sini harusnya ada paragraf lagi, terus kirimnya kan juga ada paragraf lagi di bawah lagi ya. Nah ini jadi mesti coba ya, coba dilihat lagi. Nah seperti ini ya tampilannya kita harapkan. Jadi ini kita sudah mempelajari, satu lagi ya, pull down menu. Pull down menu berarti
pendidikan deh ya, pendidikan. Dia di atas radio button ya. Oke, di sini kita ini baru kita buat turun menunya. Turun menunya ini saya langsung kasih paragraf ya, biar nanti ada di bawahnya, nggak di sebelah kanan. Kalau lupa nanti ada munculnya sebelah kanan. Dia itunya optionnya jadi hampir sama kayak radio button ya, cuman di sini optionnya lebih banyak. Katakan di sini SD option dia ini dulu sebelum option select to ini ya, pilih select. Nanti optionnya ada berapa, tutup lagi. Option SD, option SMP ya, terus ya, coba kita tampilkan. Nah ini tampilannya, pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Ini kita klik, kita pilih. Gitu, ya. Nah, ini namanya kan tadi pull down menu. Pull down menu. Kalau ini namanya radio button. Kita pilih salah satu. Katakan emailnya tadi saya namanya saya mau ikut karena saya ngajar HTML nggak bisa ikut ya. Saya mau ikut CSS, SQL, PHP. Karena saya mau reminder lagi ya, sudah lama saya nggak programming. Nanti kalau teman-teman memberikan materi CSS, saya ikut. Saya mau belajar lagi. Belajar nanti saya mau bikin program lagi ya. Oke. Nah itu Aksan nih baru kirimnya ya lewat sekarang. Nanti kalau mau memprosesnya ada di PHP. Ya itu ya untuk POM. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini POM ya, silahkan. Kalau teman-teman ada bisa lewat chat atau raise hand ya. Ada nggak? Ada Pak, di chat Pak. Di chat ada yang bertanya. Ada ya. Aduh, saya nggak bisa buka chat. Gimana nih? Ini Pak, perbedaan radio button dan checkbox. Kapan baiknya penggunaan radio button dan kapan baiknya penggunaan checkbox? Oh ini sebentar, mana nih ya? Chat, oke, kelihatan ya, oke. Radio button checkbox.
Ini ya, langsung saya jawab ini ya. Jadi kalau radio button tuh yang sedikit aja ya. Contohnya di sini belum pernah laki perempuan. Kalau yang sudah agak banyak, katakan ada 20. Nah kalau pakai radio button, tampilan POM kita jadi nggak bagus. Itu bisa sebenarnya prosesnya sama nanti. Nah, itu biasanya atau sebaiknya digunakan checkbox. Ini sama nanti muncul yang di itu hanya satu, nilainya hanya satu yang akan dibaca oleh bahasa yang ini ya. Sama. Cuman ya itu, wah ini masih belum ini ya. Ini dia satu juga, dia nggak bisa dua gini. Ini ada yang ya nanti dilengkapi lagi nih. Itu ya, jadi ini saya jawabannya seperti itu. Kapan menggunakan checkbox? Tapi kalau Anda mau karena yang suka-suka Anda, ya nggak apa-apa gitu kan. Suka-suka Anda, Pak, saya lebih mudah kalau pakai radio button, biarin banyak nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Kan kalau digunakan sendiri nggak masalah. Kalau digunakan orang, kita hanya mengarahkan supaya mudah dipahami saja. Itu intinya ya, mudah dipahami dan enak dilihat. Kita membuat aplikasi, membuat tabel, membuat infografis, kan itu kita mau sajikan ke orang, intinya itu mudah dipahami dan enak dilihat. Gitu. Ya kalau enak dilihatnya nanti makanya kita belajar CSS, JavaScript itu supaya enak dilihat. Kalau pakai HTML saja bisa kok, selesai kok. Tapi masih kurang cantik gitu ya tampilannya. Itu jadi ya kita atau ya kalau terkait itu mungkin kita membuatkan program untuk pihak ketiga ya tergantung keinginan dia sih. Kita kan hanya mengakomodir saja. Oh saya maunya pakai radio button aja, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian kalau ini saya ingin mengulang, kita membuat aplikasi-aplikasi ya. Nanti kan kita di sini kita ingin membuat aplikasi ujungnya. Sekarang ingin saya perlihatkan. Nanti ini menjadi tugas juga ya, tugas teman-teman membuat suatu aplikasi. Aplikasi apa saja? Kalau ini oke, saya tunjukkan. Saya kan kemarin punya rencana kerja tahunan ya. Oke, ini kita lihat. Seperti ini. Ini kalau fullnya seperti ini. Ini saya menggunakan link ke bawah, ke atas lagi linknya. Ke bab 2, bab 2-nya nggak ada nih. Ke bab 3 gitu ya, ke atas lagi. Ini kan memudahkan pengguna. Jadi kalau Anda bisa saja di sini nggak ada linknya, orang baca juga. Tapi kan kalau dia tidak dimudahkan, mungkin dia bacanya agak males ya, agak males. Itu. Dan ini kemarin di sini ini saya tampilkan tentang tabel nih, lampiran tabel. Oh belum nggak tampil ya. Oh berarti ada yang salah ini. Ya. Ini ya lampiran 1. Oke, kalau kita lihat tadi full ini kan lampiran 1 HTML nih. Tadi kok muncul seperti itu? Oh, dia karena di link ya. Link artinya tidak dimasukkan di filenya belum. Harusnya kan kalau link ini kan link di dalam ya, internal ya. Itu harus dimasukkan di sini. Nanti dia akan ke bawah. Nah, ini belum dimasukkan. Belum. Ini ya. Oke, sekarang kalau yang pakai frame
Ini seperti ini. Ini pakai frame. Pakai frame. Di sini. Ini ya muncul. Jadi nanti Anda buat seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang ini kan rencana kerja nih. Rencana kerja. Ini menunya ya, menu atas kalau saya istilahnya. Buat apa? Ini kan ini ke kiri nih ya. Framework sudah kita pelajari ya. Ini kiri, ini kanan. Ini mau kalau kita klik menu ini ada file yang akan ditampilkan di frame yang mana? Oh, di frame kiri. Kalau yang ini filenya ditampilkan di frame kanan seperti ini. Nah, ini ya. Oke, itu ya. Jadi ya ini saya senangnya seperti ini ya, frame kita buat atas, menu, kiri kanan. Tinggal dibuat aplikasi apa? Apakah seperti BPS, website? Ini saya ngambil dari website BPS ya. Ini jadi ini saya ambil dari MKRI ini. Mungkin seperti ini ya. Oke, seperti ini. Saya tunjukkan deh. Mudah-mudahan nggak lambat nih. Oke, ini ya. Ini kan header. Ini menu ya, sama. Nah, ini dia kalau usaha ini udah pakai CSS nih. Pull down menu muncul. Kalau nggak pakai CSS seperti ini. Ya, seperti ini nggak pakai CSS ini kayak apa ya? Nggak pakai JavaScript kayak ini. Ini sudah pakai CSS, jadi tampilannya agak cakep. Ya, sebenarnya pakai CSS itu standar, samanya kita belajar HTML itu dasar sekali ya. Kalau biasanya dua itu selalu digunakan. Tapi supaya lebih cakep lagi, BPS ini menggunakan JavaScript nih. Jadi muncul seperti ini. Kalau di MK tidak menggunakan JavaScript. Jadi ya ini apa kita mau ke peraturan. Muncul seperti ini. Ya, ini gambar-gambarnya banyak nih. Nah, nanti kalau untuk gambar itu jangan yang besar-besar ya. Nanti loadingnya lama. Ya, kayak tadi kan butuh waktu tuh. Kalau ini sebenarnya bisa kita tampilkan kalau mau cepat teks saja, nggak ada gambar itu cepat. Kita mau aplikasi kita itunya di kecepatannya ya, mau yang diutamakan prioritasnya kecepatannya. Itu jangan pakai gambar, cepat gitu ya. Mau baca, kirim file segala macam ya. Oke, ini perpres ya, mau lihat perpres. Nah, ini kan menu-menu juga ya. Ini gayanya seperti ini. Ini saya agak familiar ya dengan websitenya MKRI karena kebetulan dulu saya konsultan ikut tim ya, tim. Tapi ini sudah dibuat pakai PHP nih. Dulu desainnya saya buat, terus nanti yang menyelesaikan programmingnya itu pakai Java. Programmernya pakai Java, desainnya ya ini kita hanya modal desain. Jadi kayak ini gayanya gaya saya banget nih. Sederhana ya, seperti ini. Jadi kalau ini sudah agak bagus. Nah, ini dulu yang bikin Robi nih, teman saya satu angkatan, dia dinamis. Jadi dulu aslinya file BPS yang pertama itu kan statis juga, yaitu dengan HTML dan CSS saja. Terus berkembang, ada SQL, ada PHP, ingin dibuat yang dinamis. Nah, itu yang buat waktu itu pertama kali Robi ya, Robi Darmawan. Sekarang nggak tahu terakhir dikembangkan siapa. Jadi Robi Darmawan itu kan diseminasi. Ya, yang membuat website ini kan orang diseminasi ini. Tanggung jawab ya, mau dibikin seperti apa. Oke, ini saya ini ingin menunjukkan ini. Kalau di punya kita ini kan ada ininya ya. Ini
ada logonya. Logonya ini saya ambil sebenarnya dari sini. Oke. Wah, muncul nggak nih? Nah ini. Jadi kita bisa nyontek ya. Ya asal jangan ada copyright-nya aja. Jadi saya ambil, saya gunakan. Ini tinggal di save sebagai file. Saya gimana tuh, dia PNG extensionnya. PNG itu bisa ditampilkan di HTML, JPEG, JPG, PNG itu bisa ditampilkan. Kalau yang beberapa itu enggak, karena dia komersil ya, enggak free. Mau dia dibuka, nggak boleh HTML itu buka, harus bayar. Kalau kita pakai pun harus bayar lisensi. Itu ya. Jadi ini saya ngambil gambarnya ini ya, PPS ya. Gambar ini belakangnya ini transparan. Sehingga kalau dia ngikutin apa kita nih, warna background kita. Demikian juga yang MKRI hilang ya. Yang MKRI pun Garudanya itu transparan. Itu bisa kita pakai. Oke, sekarang kita buat langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Gimana nih ya? Aduh, lama ya. Ini mau saya copy. Oke. Ini ada nggak di sini? Sebenarnya sih, oke. Kita buat ini ya. Oh, ini latihan POM. Oh ini kita buat nih ya. Tadi gambarnya kita ambil dari MK ya. Nah ini kita buat frame. Frame-nya kita buka dulu seperti apa. Ya ini ya frame-nya. Frame set. Ada 3 garis atas, tengah, bawah. Ya. Yang atas kita nanti tampilkan heading HTML, yang tengah menu, yang bawah ini ada 2 nih kiri kanan. Nah, yang bawah ini agak besar sebenarnya. Jadi kan bintang ini kan sisa dari 25% untuk heading, 7% untuk menu, sisanya ini untuk ini yang kirinya 35, yang kanannya 65 itu ya. Jadi kita kasih nama daftar tampilan. Ini kita akan munculkan file HTML-nya kiri kanan. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Nah ini frame-nya, frame dasar. Yang ini ya style saya lah. Saya senangnya itu di atas ada header, di tengah ini menu, kiri ini sebenarnya menu kiri juga. Jadi full untuk tampilan. Nanti bisa itu nanti formatnya sesuai kebutuhan Anda lah masing-masing. Contoh yang saya contohkan seperti ini. Oke, sekarang kita ingin yang heading-nya ya, kita buat file heading. Oke, kita ini aja deh. Sampai sisanya biar cepat. Heading HTML. Namanya nggak boleh salah ya. Heading huruf besar kecil nggak masalah. Oke, sekarang kita punya file heading. Wah, ini tadi karena nyontek ya. Oke, ini body. Apa nih mau kita kasih apa? Body. Mau kita kasih gambar Garuda.
image, Garuda, salah ya, picture Garuda. Garuda titik tutup. Coba ini ya, tampil di headingnya enggak? Nah ini ya Garuda. Garudanya mau di tengah. Nah, ini yang kita edit file headingnya ya. Kalau mau di tengah kan berarti center. Langsungnya center. Tadi mau saya buat 130 saja. Oke, kita lihat ini nanti dulu ya. Nanti dulu kita mau lihat kenapa sih saya mau ubah seperti itu. Ini ya. Ini sudah di tengah, sudah di center. Tapi saya kayaknya ini proporsi ini Garudanya agak besar nih, jadi sini muncul ini. Jadi saya mau supaya lebih kecil Garudanya. Itu ya tujuan saya. Jadi sininya kita pixel kurang lebih sini ya, kira-kira saya ini. Coba sudah bagus belum? Nah, tidak ya. Tidak. Nah, kurang huruf, masalah. Nah, ini ya, ukuran sudah cukup segini. Jadi proporsinya kan supaya enak dilihat. Nanti kalau headingnya terlalu besar, ininya jadi sedikit kecil, jadi nggak enak dilihat. Oke, sekarang kita mau menu ya, menu. Jadi nyontek dari sini aja ya, menu. Ini kalau menu kan menu apa aja nih? Menunya beranda, kira-kira aja ya. Kegiatan, terus ada loginnya. Oke, ini di frame-nya harusnya muncul. Saya pengen seperti itu. Ini ya, beranda login gambar udah. Terus ini saya menunya di sebelah kanan. Nah ini dia nih, agak juga nih, lupa lagi saya nih. Mau nggak kalau gini, sebelah kanan? Masih sebelah kiri ya. Dia kalau pakai paragraf agak besar.
Ya sudah, itu nanti dulu ya. Sekarang ini aja deh, saya pengen warna. Supaya menarik, kita pakai warna. Nah, warnanya kan kita nggak hafal. Lihat di Google. Lihat di Google. Oh, warnanya seperti ini ya. Saya mau pakai yang lain deh. Ini aja. Nah, ini. Saya mau warnanya krem. Apa inilah favorit saya. Nah, ini kita copy aja nih. Ya. Ctrl C. Kita balik ke header kita. Jadi background color-nya ini. Sekarang kita punya yang sudah berwarna. Ini itu. Oke, sekarang menunya warna apa nih? Nah, itu warnanya supaya enak dilihat ya. Enak dilihat. Ya apa sih nih? Oh, tutup aja. Warnanya mudaan dikit. Oke, ini ya. Tadi yang ini ya, yang mana lupa. Yang ini kan kita pilih nih. Jadi kalau warnanya deket-deket kayaknya tetap kombinasinya bagus ya. Kalau agak jauh biasanya kurang pas, susah jadi nanti. Oke. Di menu. Ya, menu yang seperti itu. Nah, nanti ya ini konstruksinya dulu ya, konstruksinya, warnanya. Ya, kalau diberi warna bisa lebih menarik gitu aja sih. Oke, sekarang kita lihat lagi filenya apa sih? Kiri kanan. Kita buat kiri kanan. Kiri kanan. CSS kiri HTML. Ininya kosong dulu ya untuk kiri ya. Save. Terus kita save as kanan. Sekarang kita refresh. Nah ini, ya ini ya. Bordernya nggak kelihatan nih. Jadi kelihatan kayak ada satu aja. Kalau ini masih kurang bagus, ya bisa di ini. Oke, sekarang kita coba yang kanannya di ini deh. Dimudahin lagi ya. Kita ambil ini. Kanan. Oke. Ini refresh. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti Anda buat aplikasi seperti ini. Itunya apa aja ya? Kontennya apa aja? Kontennya bisa profil kabupaten, profil kantor, terus ini juga apa? Bisa aplikasi ya. Tadi kan bisa, kalau yang kemarin kita buat kan rencana kerja tahunan ya. Kerja tahunan. Sekarang saya ingin tunjukkan juga satu lagi. Ya, oke, ini kita ini aja deh. Loginnya ini mau kita tampil ini. Saya pengen YouTube kanan kok nggak bisa ya. Nontek aja deh. Nontek ke. Pakai apa dia? Oh, dia sudah ada ininya. Dan menunya kita contek aja ya. Dia sudah ada linknya. Linknya.
dia pakai tabel ini, makanya kadang-kadang oke, kita contek tabelnya aja. Tabelnya ya, jadi kalau pakai tabel itu bisa kita atur lebih bagus gitu ya. Jadi di sini tadi contohnya untuk menu yang mana ya? Hilang ini ya. Untuk menu dia pakai tabel ya. Jadi ini tadi nggak berfungsi. Tabel itu berarti kan di sininya kita tutup tabel, di sininya kita buat barisnya, ini satu baris ya, berarti kan tabel row TR. Kita tutup lagi dengan slash tabel row. Di sininya berarti kan tabel untuk kolom TD. Tekan ini. Terus TD. Ya. Jadi ini kan mudah ya kita buat ini ya. Teman-teman nanti juga kalau buat ya seperti ini, nggak susah kok. Mudah ya. Oh, ini kegiatannya di sini nih. Ini ada yang salah berarti kan. Beranda kegiatan login, saya mau yang di sebelah kanan. Gayanya kan seperti itu biasanya. Ini nggak ada tutupnya, seperti itu. Oh, masalahnya. Nggak ada tutupnya sehingga diterjemahkan oleh browser nggak sesuai apa yang kita inginkan. Sekarang sudah di kanan ya. Oke, sekarang loginnya mau kita coba. Berarti kalau login coba, di sini kita pakai ya, jadi saya ingin menampilkan login ini sebagai link, kan dia menu ya. Tampilannya targetnya tampil, yang ditampilkan file login HTML. Kita coba dulu di frame kita sudah ini belum. Nah ini udah ada linknya ya, ada linknya. Kita klik, nah di sini. Tapi file loginnya belum ada. Tapi itu targetnya sudah benar ya. Dia bisa aja nanti tampilnya di atas, di menu, di kiri. Nah itu kita kontrol. Kita kontrol tadi bahwa tampilannya ada di frame yang kita beri nama tampilan. Nih kita lihat, ini kan namanya tampilan nih, sebelah kanan. Awalnya kita munculkan file kanan. Setelah klik login, muncul login. Oke, sekarang kita lihat di mana ya? Oh, ini latihan kita.
Ini saya copy aja ya. Copy, kita taruh di latihan kita. Login, jadi kan kita coba. Ini login, nggak muncul. Ya, muncul login. Jadi gini, desain saya itu biasanya saat kita muncul pertama tuh orang semuanya boleh melihat. Nah, login ini khusus untuk yang mau mengupdate data, mengubah data kan kita tentukan, nggak semua orang bisa merubah. Nah, itu kita batasi dengan login. Loginnya sudah didaftar di database kita. Kalau dia terdaftar, dia bisa masuk, nanti kita tampilkan tampilan yang disesuaikan lah untuk mengupdate ya, mengupdate ini ya. Ini kan tadi ya, ini muncul ini karena, coba kita ulang lagi, dia ngambil di cookies ya. Jadi saya pernah login pakai ini, namanya sama kebetulan, nama variabelnya, nama cookiesnya. Kalau Anda ganti, nggak muncul. Kan biasanya kita username, kita ke nama variabelnya username juga, kan standarnya seperti itu. Sehingga itu ada di laptop, dia munculkan di sini. Ini remember me, ini tadi ya submitnya kirim ke file lain. Jadi ini kerangkanya seperti ini ya. Kalau kita membuat suatu aplikasi, contohnya lagi deh, ini taruh di bawah ya. Oke, contohnya ini, monet bps id sakit, mungkin pernah ditampilkan ya. Nah ini contohnya, ini dulu saya buat pakai HTML, terus nih teman staf saya melengkapinya dengan JavaScript. Jadi saya belum pandai JavaScript ya. Nanti kalau ada kelas JavaScript saya ikut. Nanti Mas Rengga yang ngajar tuh. Belajar saya ke Mas Rengga. Supaya saya bisa seperti ini. Ini pakai JavaScript nih, bisa tampilan. Nah, ini kan menunya di atas ya, nggak pakai header dia. Headernya kecil di sini sebelah kiri. Gitu ya. Nah, ini contoh. Oke. Di sini katakan Sumatera Selatan lah, saya pernah di sana ya. Nah, di sini kan muncul, ya ini sebenarnya link ke file PDF. Kemarin sudah belajar ya. Nah ini Sumatera Selatan 2000 tuh ada dokumennya. Ini udah nggak dipakai ya. Yang waktu itu saya buat, waktu saya masih di Binagram sebagai kabak Monep. Sekarang kabak Monepnya sudah ganti, saya jadi kabit IPS. Ini dia kembangkan lagi yang baru. Ini kan ini gaya saya banget ini. Seperti ini ya. Ini nilainya berapa? Ini nilai untuk Sumatera Selatan ya. Terus di sini saya bedakan juga untuk katakan yang ini tampilannya. Jadi ini pakai tabel. Nanti dipilih ininya, ada triknya di PHP supaya dia bisa seperti ini. Ada di JavaScript. Jadi saat kita klik muncul. Saya iseng-iseng ya. Mau ke Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan. Saya mau ke mengubah PK-nya, saya lihat Musi Banyuasin tahun 2014. Kepalanya Pak Replin di sana tuh, ini jejak digitalnya nih. Ada Pak Replin di aplikasi saya, ada jejak digitalnya Pak Replin dia sebagai kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin Muba. Pak Replin dulu bikin perjanjian kinerja seperti ini. Nah dulu saya sebagai kabak Monep ngumpulin kayak ini, ngumpulin seperti ini,
Saya buat aplikasinya kan, saya mengumpuli seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, terus pusat juga eselon 1, eselon 2, saya harus kumpulkan semua, dan ini kan 5 tahun loh, nggak cuma 1 tahun. Nah, ini kan berarti, oke, sekarang saya lihat di Mubanya, ini oke. Tuh, di Mubanya, rajin Pak Replan tuh. Dia ngirim terus nih. Kalau Reza kan cukup sekali ya. Nah, ini PK-nya dia kirim 4 kali. Terus selakipnya dikirim 4 kali, sini bolong, nggak tahu kenapa nih. Nilainya belum muncul. Yang memberikan nilai ini inspektorat. Ya. Ini coba contoh yang lain. Bangka Belitung kok nggak pada ngirim ya. Kalau saya kabak mulut ya tagih debt collector saya. Kenapa nggak ngirim ini? Hah? Ini contoh, ini kan cerita yang dulu ya, cerita yang dulu. Sekarang mungkin ada Pak Replit sebagai kabak TU, pengalamannya di MUBA yang sudah bagus, diimplementasikan di Bangka Belitung, jadi nggak bolong seperti ini. Ini kan jejak digital yang lama ya. Ini aplikasi contoh, jadi Anda bisa bangun seperti ini. Ini nggak pakai database ya, ini pakai file-file PDF saja. File PDF ini ada loginnya nih, login, nah seperti ini. Nah, ini kalau login yang bagus pakai JavaScript ya muncul seperti ini. Kalau tadi kan kita belum ya, coba kita di sini loginnya kayak apa sih? Nah kayak begini. Maka kalau ada nanti belajar JavaScript di sini ya, nah cakep ini, jadi enak dilihat, gitu kan. Jadi orang seneng makainya, cakep ya, cantik, gitu. Ini pakai JavaScript nanti. Makanya ini ya, ikut ya JavaScript ya, biarin itunya bagus. Ini contoh-contohnya ya. Contoh ini dulu indikator kinerjanya nih, saya buat seperti ini, pakai tabel kan. Oke, ini mungkin saya bandingkan dengan yang baru ya, yang baru. Jadi tadi belum dihapus, yang baru seperti ini. Jadi untuk monitoring evaluasi tadi, yang baru seperti ini. Yang buat orang SIS ini, minta tolong orang SIS. Biar bagi kerjaan kali. Dan cuman ya ini ya, kalau gaya saya itu saya nggak langsung saya tutup dengan pertama tuh bukan login kalau saya, biarin orang lihat dulu kalau itu gaya saya. Kalau dengan ini udah orang nggak bisa tahu apa-apa lewat, nggak bisa masuk kan, sudah. Tapi kalau ini kan kayak tadi saya tuh, sehingga nanti saat mendesain, kalau saya kita bedakan ada browser tuh orang yang browse saja, boleh browse silakan, itu kan keterbukaan informasi publik. Ini kan nggak rahasia, ini justru informasi yang bagus, orang jadi tahu, dan namanya akuntabilitas itu diketahui orang, kalau dipakai sendiri ya akuntabilitas. Tapi nanti loginnya itu saat mau mengupload, tadi Bapak katakan di Bubble nih mau diupload lagi, ini banyak yang belum, ini provinsinya nggak punya Renstra, ini ada PK-nya salah ya. Oke, kita lihat jejak digitalnya Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung benar, 2014. Jejak digitalnya, oh Bu Herum dulu, Bu Herum ini ya Pak Suramin. Terus, kabak TU-nya Pak Budirianto. Terus apa ini masih Bu Herum ya. Ani Pertiwi binagramnya ya, ini contoh ya. Jadi ini tetap dengan aplikasi itu nggak hilang. Kalau ini belum tidak diaktifkan kan di belakang, yang diaktifkan tuh yang terakhir 5 tahun terakhir itu harus dimunculkan. Dulu Mega Wulansari itu
kepegawaian. Perlengkapannya Didi, Mursidi. Oh, Pak Jamrijal nih dulu. Urdal dah. Oh, jangan main-main nih. Ngurusin jeroan ya. Ngurusin dalam. Oke, ini ya. Jadi itu contoh ya. Jadi saya ini contoh ini ya, contoh aplikasi. Aplikasinya biasanya ada menu kiri kanan. Jadi sebenarnya gini loh, menu ke atas, menu kiri. Nah, ini kan kiri nih, kita mainin bisa tuh Sumatera Utara rajin. Jadi ini di aplikasinya kita definisikan kalau yang sudah hijau ini final. Kalau yang kosong ini kan berarti belum upload, yang hitam ini sudah upload tapi belum dicek sama tugas di Pinagram. Kalau tidak sesuai template-nya kasih warna kuning. Kalau harus direvisi kita kasih warna merah. Kalau sudah final hijau, dan kalau sudah final kan dilihat orang nggak apa-apa ya. Karena bisa saja nanti dia salah upload file yang lain. Begitu dibuka kan jadi malah ribut kan orang kan. Jadi kita batasi sini. Tapi ini mudah-mudahan nggak salah juga nih. Kadang-kadang suka karena sudah agak rusak ya. Oke, itu si Bolga tuh. Si Bolga ini, oh Mas Win dia ya. Kepala Sumatera Utaranya, Mas Win Kustiatmono. Kepalanya Rika, Kepala Kabupaten, Kepala Kota Sibolganya, Ibu Rika Pentinano. Itu kan jadi ini ya, jadi ya inilah kadang-kadang kayak saya agak buat inilah agak mainan dikit. Oke, jadi nanti Anda bisa seperti ini ya kurang lebih. Anak-anak ada login, dan sih ada pustaka, ini penting juga nih. Pustaka ini informasi lain yang bisa kita berikan, PowerPoint. Jadi nanti untuk download pun PowerPoint bisa, Word bisa tinggal didefinisikan di linknya ya, link apa? Coba kita lihat lagi ke link deh, kalau lupa dengan link. Oke, di sini link. Ini kan kita link PDF nih. Nah, seperti ini kan. Tinggal kasih namanya PDF. Kalau doc. Jadi tulisnya full. Nah, ini bukanya di mana? Kita lihat bukanya di targetnya blank, berarti Windows baru. Tidak menimpa. Oke, kita coba eksekusi. Nah, seperti ini kan. Jadi yang tadi dibuat ini dasarnya ini gitu. Ini kita buka dia yang PDF. Nah, ini saya kan pakai file ini ya, file yang ada lah di dokumen saya. Terus kalau yang doc buka juga. Jadi HTML sudah cukup lah, ya cukup untuk kita bisa membuat suatu aplikasi. Katakan aplikasi yang ini, aplikasi mau buat aplikasi POK online bisa pakai HTML kok. Ya, nggak usah pakai database karena belum bisa database-nya. Bisa dia pakai PDF, munculkan POK terakhir, terus semula menjadi di juga upload, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini pustakanya ada dulu Permenpan 2017 tentang IKU, Eskalan 2003 juga tentang Sakit. Jadi kalau aslinya begini ya. Jadi sebenarnya di sini tab MPR-nya nggak ada ya. Jadi ada waktu reformasi birokrasi itu ada impres tentang akuntabilitas. Dalam impres itu menugaskan LAN membuat sistem namanya sistem Sakit. Ini nyontek nih dari Amerika atau dari mana lah, benchmark udah ada, tinggal disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Di impres ini menugaskan Menpan untuk mengevaluasi kementerian dan lembaga dan menugaskan BPKP mengevaluasi Pemda.
atau instansi di bawah ya. Itu isi dari Impress ini, akuntabilitas. Ini kita lengkapi dengan gimana membuat laki pada prototipe-nya. Tadi teman-teman kan sesuai dengan prototipe enggak, PK sesuai prototipe enggak. Nah, terus ada IKU-nya juga sesuai dengan IKU yang waktu itu, IKU pakai perka BPS. Ya, sekarang kan IKU-nya sudah yang terakhir ya. Itu, jadi seperti ini saat membuat aplikasi. Atau sebenarnya kalau tadi kita lihat MKRI itu, ya ini dia boleh kita katakan ya sebagai web page lah. Sederhana juga ya. Sederhana. Tinggal memang ini kan tampilannya enak dilihat. Apa beranda, peradilan, hakimnya siapa ya sih? Oh, hakim konstitusi. Nah, ini dia hakimnya fotonya. Nah, dulu saya waktu bantu MK itu Jimmy Asidik ya. Oh, ini periode Pak Mahfud ya. Oh, ini ada series yang pertama. Yang pertamanya Pak Jimmy. Saya sempat ini ya, bantu untuk membuat web. Ya bukan webnya saya, jadi aplikasi-aplikasi yang ada di MK. Kepegawaian, perpustakaan, salah satunya web ini. Ya, dia warnanya merah kalau MK itu. Nah, ini seperti ini aja kan perkara. Kalau Anda punya perkara, sini silahkan. Tuh nomor berapa. Ini ada prosedurnya. Sederhana sebenarnya. Oke, sekarang kalau ke peraturan deh. Saya ingin tertarik ya peraturan. Nah, ini ada daftar peraturan nih. Kan dari kalau MK nggak bisa mengubah undang-undang dasar nggak ya? Oh, dia pakai ya. Kalau undang-undang bertentangan, kan kita bisa mengajukan. Undang-undang statistik Pak, mau digugat, ada yang menggugat karena di situ ada denda kalau nggak ngasih. Katakan ada responden yang menggugat ya. Oh saya harus bayar 10 juta nih kalau nggak ngasih jawaban. Saya nggak keberatan. Undang-undangnya pasal itu harus dihilangkan. Bisa mengajukan ke MK. Menggugat undang-undang statistik, katakan ada responden yang seperti itu ya. Nah, ini ada daftar peraturan pemerintah atau peraturan pemerintahnya mau nggak sesuai dengan peraturan di atasnya. Ini kita lihat dulu peraturannya. Ini cuman sayangnya kalau menurut saya nggak ada setnya nih. Jadi saya bingung nih mau nyari perpres tentang satu data nggak ketemu saya. 39/2019. Jadi ini kalau Anda nanti buat seperti ini, tambahkan setnya biar gampang nyarinya. Kalau enggak, saya mesti setengah mati nih nyari. Saya udah coba nggak ketemu-temu karena saya ingin tunjukkan juga per satu data ya. Ya itu ya mungkin untuk materi keempat tadi tentang POM sudah nanti dicoba. Kemudian juga teman-teman membuat aplikasi, yaitu ya menggunakan teks yang sudah kita pelajari, mulai dari ya paragraf, teks, terus link, ada frame, ada tabel. Nanti kalau sudah ya itu dikirim ke kita, mungkin pakai Google Classroom itu, nanti diperiksa teman-teman panitia. Kalau itu nanti kalau sudah sesuai, kita berikan sertifikatnya untuk HTML ya. Kalau untuk CSS lain lagi ya, mungkin pekan depan insya Allah kita jumpa dengan kelas HTML kelas CSS teman-teman yang mau lanjut ya. Kalau yang enggak ini, Pak saya nggak ada waktu HTML saja, saya ucapkan terima kasih juga partisipasi teman-teman sekalian. Dan dengan HTML sebenarnya kita sudah bisa membuat suatu aplikasi. Paling nggak nanti untuk manajernya lah, kita buat kerangkanya, untuk detailnya bisa kita nugaskan programmer ya, programmer staff kita atau ya siapalah kenalan kita gitu. Tapi yang utamanya menurut saya kerangkanya harus
jelas tuh. Kalau barangnya nggak jelas, programmernya nggak bisa bikin. Oh, saya mau gini, pokoknya rapi, pokoknya langsung realisasi terakhir 0, ini 100%. Programmernya nggak bisa, itu harus disusun, POK, proses seperti apa. Kalau mau langsung rapi itu bukan programmer ya yang dibutuhkan, tapi lampu wasiat langsung rapih. Nah, jadi kalau programmer pelan-pelan kayak tadi ya, kita karang rencana, kita perbaiki lagi, utuh, teliti. Ya, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ya, insya Allah kita masih bisa komunikasi terus ya. Kalau ada apa, mau ada trouble teman-teman saat membangun aplikasi, nanti tim kami siap lah. Kita tinggal cari, kita itu waktunya saja kita atur. Bisa lewat Zoom, silahkan datang ke BPS Provinsi Bangka Belitung. Ya, saya kembalikan ke Mas Lipio ya, pembawa acara. Terima kasih semuanya. Baik, Pak Bambang. Terima kasih Pak atas penyampaian materi di sesi 4 ini. Bapak Ibu, sekali lagi bagi yang ada ingin ditanyakan bisa langsung ini ya, present atau mengetikkan speaker atau di kolom pertanyaan. Kami tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, saya juga sudah ini ya, kurang lebih sudah 1,5 jam sesuai dengan jam pelajaran. Ya, nanti tugasnya akan kita upload di Classroom ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan pelajaran HTML selama 8 jam pelajaran. Tentunya materi yang disampaikan masih jauh ya dari kata sempurna. Kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian juga dapat lebih mendalami terkait HTML ini. Butuh waktu untuk menguasai secara keseluruhan, sehingga kita bisa membuat web dengan berbagai fitur dan fungsi. Hal ini tentu saja tidak akan luput dari kegiatan kita ya dalam mempelajari web programming. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha pantang menyerah. Mungkin di tengah jalan kita menemukan kendala. Di sini kami siap insya Allah ya ketika Bapak Ibu menemukan kendala atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Di sini kita bisa tetap berlanjut ya silaturahmi kita ya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa membuat web ini yang sangat menarik dan keren itu membutuhkan banyak waktu, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk terus istiqomah dalam belajar. Akhir kata, kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyelenggaraan kelas HTML ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sampai ketemu di kelas pembelajaran berikutnya bagi Bapak Ibu yang kemarin tetap lanjut ke kelas ini ya, CSS ya. Nanti insya Allah di kelas CSS akan kita mulai di pekan depan di hari yang sama, hari Selasa, waktunya pun jam 9. Nanti insya Allah bersama saya untuk instruktur kelas CSS-nya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas atensi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum absen, presentasinya masih dibuka ya sampai ya. Nah, ini maaf untuk Pak Wahyu ya, ini ada reset. Silakan Pak kalau ada mau di ini, walaupun sudah kita tutup nggak apa-apa. Bagi yang lain yang ada kesibukan lain bisa meninggalkan ini ya meeting room. Pak Wahyu mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk sertifikat, ya silakan Pak Bambang, kalau boleh file-file contoh yang tadinya di-share buat kita panduan ya. Karena jujur kalau saat web ini kita susah ngejarnya gitu tuh. Mungkin untuk contoh-contoh file-file yang tadi dibuat. Terima kasih.
Pak, akan kami share di Classroom ya. Untuk pasal contoh yang sebelumnya, yang sesi 1 sampai 3 sudah kami share di Classroom ya, bisa diakses. Untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan ke link Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang telah menyelesaikan tugas, kemudian dari sisi presensi kehadiran juga sudah memenuhi gitu ya. Nanti akan kami kirimkan ke email masing-masing. Untuk link absennya sbps.go.id/presensi kelas.